Dua pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, tengah dalam kepercayaan diri tinggi jelang putaran kelima MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, pada 25 hingga 27 April mendatang. Alex Marquez menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang seri sebelumnya di Qatar. Ia berhasil finish kedua dalam balapan sprint dan mengamankan posisi ke-6 di balapan utama. Hasil ini membuat adik kandung Marc Marquez itu kini bercokol di posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 106 poin. Ia hanya terpaut 17 poin dari sang kakak yang memimpin klasemen. Ini poin penting untuk kejuaraan meski tidak banyak yang bisa dirayakan. Kami menuju Jerez dengan modal akhir pekan yang tetap solid, ujar Alex dalam pernyataan resminya. Putaran di Jerez menandai dimulainya rangkaian seri Eropa musim ini, fase krusial dalam menentukan arah perebutan gelar juara dunia. Di lintasan yang syarat sejarah ini, Alex akan berupaya memangkas selisih poin dan menantang dominasi sang kakak. Sementara itu, rekan setimnya, Fermin Aldeguer, juga tak kalah mencuri perhatian. Pembalap muda Spanyol ini menunjukkan progres signifikan dengan finish kelima di Qatar, hasil terbaiknya sejauh musim debutnya di kelas utama. Kini, Aldeguer menempati posisi ke-14 di klasemen dengan total 20 poin. Saya sangat senang dengan balapan ini dan sepanjang akhir pekan. Kami kompetitif dan ingin masuk 10 besar, ujar Aldeguer penuh optimisme. Apresiasi pun datang dari Market Development General Manager PT Emli, Romy Averdisaat, yang mengapresiasi performa duo Gresini. Menurutnya, penampilan Alex dan Aldeguer menunjukkan daya saing tinggi yang patut diperhitungkan. Kedua pembalap terus berusaha menunjukkan talenta terbaiknya. Hasil balapan di Qatar menjadi pemacu semangat untuk memberikan performa maksimal di setiap seri, kata Romy. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari Federal Oil, konsumen, dan para penggemar di Indonesia akan terus mengalir. Bagi Alex yang tengah bertarung di papan atas, serta Aldeguer yang tengah membuktikan diri sebagai salah satu rising star MotoGP, dukungan ini menjadi bahan bakar tambahan untuk terus melaju di musim 2025. Drama kembali terjadi di MotoGP 2025, kali ini datang dari balapan GP Qatar yang digelar di sirkuit Lusail. Maverick Vinales, yang awalnya finish di posisi kedua, harus rela kehilangan podium setelah dijatuhi penalti 16 detik usai balapan. Vinales dinyatakan melanggar aturan tekanan ban minimum yang ditetapkan dalam regulasi teknis MotoGP. Hukuman ini membuat catatan waktunya membengkak dan posisinya langsung melorot jauh ke urutan ke-14 dalam klasemen hasil resmi. Penalti ini tidak hanya berdampak pada Vinales, tetapi juga mengubah peta perolehan poin dan klasemen sementara MotoGP 2025. Pecco Bagnaia, yang sebelumnya finish ketiga di balapan tersebut, kini resmi dinyatakan sebagai runner-up. Dengan naik satu posisi, poin Bagnaia bertambah dari 16 menjadi 20 poin. Total, Bagnaia kini mengoleksi 97 poin di klasemen sementara, memperkecil jarak dengan Marc Marquez di puncak klasemen menjadi hanya 26 poin. Sebelumnya, jika mengacu pada hasil tanpa penalti Vinales, Bagnaia tertinggal 30 poin dari sang pemuncak klasemen. Kabar baik juga datang bagi Alex Marquez. Ia yang awalnya finish ke-7 kini naik ke posisi ke-6. Tambahan 1 poin membuatnya kini memiliki total 106 poin. Alex kini terpaut 17 angka dari kakaknya, Marc Marquez, yang masih kokoh di puncak klasemen dengan 123 poin. Perubahan ini tentu menambah panas persaingan menuju balapan berikutnya, yakni MotoGP Spanyol yang akan digelar pada 25 hingga 27 April mendatang. Insiden penalti Vinales kembali menyoroti pentingnya kepatuhan teknis terhadap regulasi MotoGP yang semakin ketat. Tekanan ban, yang selama ini dianggap detail kecil, ternyata bisa berdampak besar pada hasil akhir dan perebutan gelar juara dunia. Vinales sendiri belum memberikan komentar resmi atas sanksi ini. Namun dari sisi tim, mereka kemungkinan akan mengevaluasi sistem monitoring ban mereka untuk menghindari kejadian serupa di balapan-balapan selanjutnya. Hari yang berat kembali dialami Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025. Masalah klasik yang sudah 3 tahun menghantuinya kembali muncul, ban. Dan kini, problem itu benar-benar menjadi sorotan, setelah Bagnaia harus puas finish di urutan ke-8 pada sprint race di sirkuit Lusail, Sabtu malam waktu setempat. Pada sesi kualifikasi kedua, Pecco harus menelan pil pahit. Ia terjatuh dan gagal mencatatkan waktu maksimal, membuatnya terperosok ke posisi ke-11 dalam starting grid. Bagi sang juara dunia 2 kali itu, ini jadi akhir pekan yang penuh tekanan. Ini hari terburuk saya tahun ini,
ungkap Bagnaia jujur. Saya melakukan kesalahan di Q2. Di percobaan pertama saya gagal, dan di percobaan kedua saya memaksakan diri. Tapi saya masuk terlalu keras di tikungan 4 dan jatuh. Itu sepenuhnya kesalahan saya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Bagnaia soal masalah teknis yang sudah lama ia pendam. Untuk pertama kalinya, ia buka suara tentang kesulitan yang hanya dia alami, masalah ban yang misterius, yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh tim teknis maupun pihak Michelin. Memulai dari posisi 11, saya tahu ini tidak akan mudah. Kami tidak mengerti kenapa. Satu-satunya yang berubah adalah tangki bahan bakar lebih kecil, tapi seharusnya itu tidak memengaruhi. Namun saya tidak bisa mengerem keras atau mendekati pembalap di depan. Ini hanya memengaruhi saya, jelasnya. Dalam sprint race, Pecco sempat menyerang dan naik beberapa posisi. Tapi performanya menurun drastis dan ia kehilangan kecepatan. Jaraknya dari sang pemenang, Marc Marquez, bahkan lebih dari 10 detik. Ia mengeluh tidak nyaman di atas motor, namun menyadari tidak banyak yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ya, saya punya masalah kecil. Tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini, tapi saya berharap besok di balapan panjang semuanya berjalan lebih baik, ujarnya. Pecco juga menyoroti pentingnya start dalam meraih posisi ideal. Meski startnya kali ini cukup baik, ia terjebak di antara dua pembalap dan kehilangan momentum untuk merangsek ke depan. Hari ini saya start dengan baik, tapi saya terjebak dan tidak bisa bergerak ke arah yang saya inginkan. Besok, saya harus lebih agresif di tikungan pertama, tegasnya. Bagnaia saat ini tertinggal cukup jauh dari Marc Marquez dalam perburuan klasemen. Ia sadar, kehilangan poin dari rival utamanya bisa berdampak besar pada perebutan gelar musim ini. MotoGP Qatar belum usai, tapi tekanan di kubu Ducati, khususnya di sisi Pecco Bagnaia, tampak mulai memuncak. Jorge Martin resmi comeback di MotoGP Qatar 2025. Namun, sang juara bertahan menegaskan tak ingin terburu-buru mengejar kemenangan di seri keempat ini. Rider anyar Aprilia itu masih fokus pada pemulihan pasca cedera serius yang sempat membuatnya absen di 3 seri awal musim. Balapan MotoGP Qatar dijadwalkan berlangsung di sirkuit Lusail pada Senin dini hari, 14 April 2025 waktu Indonesia Barat. Bagi Jorge Martin, ini adalah penampilan perdananya musim ini setelah harus menepi akibat kecelakaan yang dialaminya sebelum seri pembuka di Thailand. Pebalap asal Spanyol itu mengalami cedera pergelangan tangan yang cukup parah, hingga harus menjalani operasi dan proses rehabilitasi intensif. Cedera itu memaksanya melewatkan 3 race pertama musim ini dan baru kembali menunggangi motor di putaran keempat. Namun Martin menegaskan, kembalinya ke lintasan bukan berarti ia langsung mengincar podium. Ia lebih memprioritaskan adaptasi dengan motor Aprilia dan mengevaluasi kondisi fisiknya. Memeriksa kondisi saya adalah hal yang paling penting, ujar Martin dalam wawancara bersama Marca. Secara realistis, saya bahkan belum tahu seperti apa saya akan tampil di MotoGP. Meski telah kembali menjalani rutinitas fisik seperti bersepeda, latihan di gym, dan berenang, Martin mengakui bahwa semua itu tidak bisa menggantikan intensitas di atas motor MotoGP. Latihan di luar lintasan memang penting, tapi MotoGP punya tingkat tuntutan yang berbeda. Jadi hal utama sekarang adalah memastikan saya bisa kembali beradaptasi dengan baik, lanjutnya. Bersama Aprilia, Martin memulai lembaran baru di musim 2025 ini. Bukan hanya berurusan dengan pemulihan, ia juga harus membangun chemistry dengan tim dan menyesuaikan diri dengan karakter motor barunya. Saya harus membangun banyak hal dari awal. Motor baru, tim baru, dan kondisi fisik saya juga belum kembali 100%. Jadi saya akan bersabar dan menjalani proses ini selangkah demi selangkah, tegasnya. Bagi Jorge Martin, MotoGP Qatar bukanlah panggung pembuktian, melainkan titik awal untuk bangkit. Ia berharap bisa menunjukkan performa yang lebih kompetitif dalam balapan-balapan selanjutnya.